Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari artis cantik Citra Kirana siap dukung Rezky Aditya untuk tes DNA. Citra Kirana mendukung penuh sang suami untuk melakukan tes DNA. Jika nanti hasilnya Rezky Aditya dinyatakan sebagai ayah kandung Weni Aryani, hal itu tak akan mengubah keadaan rumah tangga mereka. Pasangan Rezky Aditya dan Citra Kirana akhirnya memberikan tanggapan terkait hasil keputusan pengadilan. Diketahui Pengadilan Tinggi Banten telah memutuskan Naira Kaiminta Sasmita atau Kekei merupakan anak biologis dari Rezky Aditya. Mendampingi suami untuk angkat bicara terkait hal itu, Citra Kirana juga ikut memberikan pernyataannya. Dikutip dari Tribun News dalam tayangan YouTube Citra Rezky pada Jumat 27 Mei 2022 lalu, Citra Kirana mengungkapkan perasaannya. Pihak Rezky Aditya pun akhirnya memberikan klarifikasi terkait polemik dengan Weni Aryani. Kuasa hukum Rezky Aditya Anna Sofayuking mengatakan, kliennya sempat bersedia secara sukarela melakukan tes DNA terhadap Kekei atau Naira. Dikutip dari YouTube Anna Sofayuking, pada Sabtu lalu Anna memberikan keterangan lengkap. Lebih lanjut, Rezky menyampaikan kepada kuasa hukumnya saat itu mengenai pertimbangan dalam melakukan tes DNA. Kliennya merasa terpanggil untuk melakukan tes DNA bahkan sebelum pihak menggugat atau Weni menuntut Rezky untuk melakukan tes DNA. Berikut keterangan dari kuasa hukum Rezky Aditya. Itu yang membuat kami akhirnya mengambil keputusan cukup kita berproses saja di pengadilan, toh sudah ada gugatan, ya, tidak perlu ikut berkomentar karena apapun komentar tentu selalu ada pro dan kontra, dan itu menurut pertimbangan kami kurang baik ya bagi perkembangan mental seorang anak di bawah umur. Itu apalagi kemudian Citra Rezky pun punya keluarga ya. Artinya Rezky itu tidak hanya punya Citra dan Atta, tapi Rezky juga punya keluarga besar. Ya, Citra pun punya keluarga besar yang harus kita jaga ya. Kita harus jaga kenyamanannya, ya kan, ketenangannya gitu. Ya, itu sebenarnya pertimbangan kami. Sekali lagi mohon maaf kepada teman-teman media, bukan sombong, ya, bukan irit bicara, tapi memang itulah pilihan terbijaksana ya. Pilihan terbaik yang harus kami lakukan semata-mata demi ya melindungi anak di bawah umur. Gitu. Bu, kapan akan dilakukan tes DNA oleh Rezky? Proses DNA secepatnya sebaik mungkin. Kita menunggu ya. Saya sih belum menghubungi pihak penggugat ya. Nanti mungkin saya akan telepon karena sebenarnya kita sudah pernah ketemu ya. Apakah masih ingin tes DNA? Kami dengan senang hati ya. Rezky pun sudah siap, Citra juga siap ya, mensupport kita secepat mungkin kita maunya. Bu, ini kan anak ini kan butuh pengakuan ya Bu. Kira-kira kapan? Ya setelah tes DNA. Jadi kalau tes DNA, karena gini, kita kan tidak bisa, apalagi saya lawyer ya, saya itu hanya bisa bicara berdasarkan bukti yang tidak terbantahkan. Artinya kalau nanti hasil tes DNA kemudian terbukti hasilnya Rezky Aditya adalah ayah biologisnya. Berita selanjutnya datang dari artis cantik Jessica Mila dikabarkan akan menikah pada tahun depan. Artis peran Jessica Mila dikabarkan tengah menjalin hubungan serius dengan Yakub Hasibuan. Diketahui Yakub Hasibuan merupakan putra pengacara kondang dari Otto Hasibuan dan istri Norwati Damanik. Berembus isu bahwa di antara Jessica Mila dan Yakub akan menikah pada tahun depan atau tepatnya tahun 2023. Terkait isu yang beredar itu, pemain film The Doll Tree itu menjawabnya dengan santai. Meskipun tidak menjawab kabar dengan pasti, pemain sinetron ganteng-ganteng Serigala itu tetap meminta doa restu
Wanita berusia 29 tahun itu berharap agar rencananya bisa benar-benar terwujud. Saat ini Jessica sendiri memang sudah mendapatkan lampu hijau dari sang calon mertua, yakni Yakub Hasibuan. Meskipun demikian, keduanya masih sama-sama belum membagikan secara resmi terkait dengan pernikahannya tersebut. Jessica sendiri mengaku jika persiapan pernikahannya sampai sejauh ini masih belum matang. Hanya saja sahabat dari Vidi Aldiano ini berharap agar rencananya bisa berjalan dengan lancar sesuai keinginannya. Berikut wawancara dengan Jessica Mila. Tapi gimana tadi belum jawab. Supportnya gimana untuk Kak Ali? Gimana Kak Jas? Iya, pastinya doain dan emang gitu. Senang banget dan walaupun kemarin singkat banget pertemuannya, tapi kita sempat ngobrol-ngobrol dikit. Mungkin nanti ada kesempatan lagi nih buat ketemu. Melihat penampilan Kak Ali gimana tuh Kak Jas? Yang sekarang penampilan Kak Ali? Makin sehat, kelihatan lebih segar. Apa ya, udah sih, kita kemarin soalnya singkat banget sih emang ketemunya. Jadi tahu nggak tentang penyakit sama Iya, Kak Ali? tahu, makanya kemarin bisa ngelihat Ali dalam kondisi yang sehat, bisa datang ke event yang rame, dan semoga Ali bisa segera berkarya lagi. Support buat Ali, jangan mungkin dari hati-hati mbak. Supportnya gimana untuk Kak Ali sendiri gimana Kak Jas? Berita selanjutnya, sudah lelah berurusan dengan hukum, Mayang ingin berdamai dengan pihak Tanskin. Adik Vanessa Angel Mayang Luciana Fitri harus berurusan dengan pihak kepolisian atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan brand skincare Tanskin. Kasus ini bermula ketika Mayang memposting sebuah video review produk dengan mengaku mengalami breakout setelah memakai produk skincare dari Tanskin. Usai video tersebut diposting, produk tersebut mengalami penurunan penjualan hingga sebesar 50%. Mayang mengungkapkan bahwa dirinya ingin menyelesaikan masalahnya secara baik-baik dan minta maaf dengan brand tersebut. Namun sang ayah justru melarangnya untuk segera berdamai dan ingin memperpanjang kasus ini. Menanggapi pernyataan Mayang tersebut, Dodi Sudrajat membantah bahwa dirinya bersikeras memperpanjang kasus Mayang dengan brand skincare tersebut. Hal tersebut dikarenakan Dodi Sudrajat mengaku dirinya tak terima ketika Mayang dilaporkan oleh brand skincare tersebut ke pihak kepolisian. Dodi Sudrajat merasa bahwa pihak Tanskin tak seharusnya keras kepada Mayang dan melaporkan anaknya ke polisi. Lebih lanjut, Dodi Sudrajat mengungkapkan bahwa kasus hukumnya sudah terlanjur berjalan dan harus diselesaikan. Berikut wawancara dengan Mayang dan Dodi. Putar apa aja yang ditanyain tadi? Iya, masalah postingan aja sih, postingan yang aku post di Instagram kemarin. Lalu gimana lanjutannya? Lanjutannya aku harus komunikasi dulu sama Dedi dan Om Farhad sebagai lawyer aku, langkah apa yang harus aku ambil selanjutnya gitu. Daripada nanti aku salah ngomong lagi ya kan, terus nanti tambah panjang, ya udah aku harus komunikasi dulu. Oke, gimana Dedi? Rasanya pertama kali dipanggil oleh pihak kepolisian nih buat Mayang sendiri? Rasanya deg-degan banget karena ini first time aku berurusan sama polisi ya. Benar-benar deg-degan tadi selama di dalam juga. Ya, tapi alhamdulillahnya lancar sih. Ada deg-degan juga tapi. Sempat nggak bisa tidur nggak sih? Karena kan urusannya sama pihak kepolisian. Agak gelisah sampai semalam tuh agak ya enggak tidurnya kurang nyenyak lah gitu. Ya alhamdulillah sekarang udah. Berarti sempat curhat juga sama Dedi dong atau iya. Minta doa gitu. Iya. Pasti itu. Komunikasi juga sih. Mayang dari pihak Tanskin kan sebelum sudah membuka pintu damai asalkan diri minta maaf sama pihaknya. Nah, apakah jalan itu ya dulu sebelum adanya pemeriksaan? Sebenarnya aku mau damai, cuman dari Dedi masih bersih. Berita selanjutnya,
Mantan ayah sambung akan laporkan Rizky Febian terkait pembagian warisan. Teddy Pardiana, suami almarhum Lina Jubaidah, masih belum melaporkan mantan anak sambungnya yakni Rizky Febian. Usut punya usut. Ternyata Teddy masih menunggu iktikat baik dari anak sulung komedian Sule itu. Hal ini disampaikan oleh Wati Trisnawati selaku kuasa hukum dari Teddy saat ditemui di Barreskrim Polri pada Jumat 26 Mei 2022 lalu. Mantan ayah sambung Putri Delina menyebut jika hartanya berupa kos-kosan yang berada di Bojong Soang samping STT Telkom di Bandung dikuasai oleh Rizky Febian. Tak mau disebut asal bicara, Wati menuturkan jika Teddy sendiri memiliki bukti kepemilikan atas hartanya tersebut. Sebelumnya, permasalahan ini diawali dari pembagian harta warisan almarhum Lina Jubaidah diketahui telah terjadi sejak tahun 2021 lalu. Baik anak-anak Lina dari hasil pernikahannya dengan komedian Sule seperti Rizky Febian, Putri Delina, dan dua adiknya, maupun Teddy sama-sama mengklaim menjadi ahli waris sah atas aset tersebut. Semasa hidup, kos-kosan yang menjadi polemik itu dipegang oleh Teddy dan Lina. Namun, seusai Lina meninggal dunia, tepatnya pada 4 Januari 2020 lalu, penerimaan uang dari hasil kos-kosan tersebut dibawa oleh pihak keluarga Rizky Febian. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Teddy. Nomor 085 Berapa menit, Pak? 6. Bukan laporan, masih pengaduan. Tapi kalau misalkan memang kita mesti nunggu itikat baik dari mereka, kalau memang ada ya kita selesaikan secara kekeluargaan. Bagaimanapun juga kan beliau masih ada hubungan kekerabatan. Masih deadline waktu? Ya. Masih berapa lama belum masuk ke laporan? Deadline waktu sih kalau ya secepatnya aja. Kepentingan anaknya gitu kan sampai besar. Kalaupun nanti ya ayah saya nggak tahu umur ya meninggal akan diserahkan kepada kakak-kakaknya juga. Oh, berarti dia cuma pindah 500 juta? Iya, dari kemarin kita minta 500 juta bukan buat apa, buat biaya hidup. Karena uang yang perolehan dia dari Amerika selama dia bekerja puluhan tahun itu, dia masukin ke kos-kosan, tadinya berniat untuk kehidupan ke depannya, akan tetapi ya sekarang dikuasai, ya itu tanpa izin beliau. Berarti solusinya adalah kos-kosan diserahkan, asalkan Pak Teddy dapat uang 500 juta? Waktu kemarin kita pertemuan seperti itu sih Mbak, tapi kalau misalnya sekarang kita nggak tahu ya kehidupan Pak Teddy seperti apa, tapi kalaupun memang seperti itu kita ada realisasi, ya nggak apa-apa lah, yang penting kita kan fokusnya kita berdamai ya, istilahnya kita nggak mau sampai ribut gitu kan ya, berkepanjangan bagaimanapun juga. Ibu, izin kita dapat ini izin siapa sih? Ya? Nomor 085 222. Berita selanjutnya datang dari penyanyi ternama tanah air yakni Rosa, ungkap perasaan bahagia bisa duet dengan Ariel Noah. Sukses menggelar konser 25 tahunnya berkarir, penyanyi Rosa tampak sumringah sekaligus puas. Seperti diketahui, panggung konser bertajuk Rosa 25 Shining Years turut dimeriahkan oleh Ariel Noah, Lyodra Afgan, Boy William, dan Eka Gustiwana. Dikakui Rosa, pelantun lagu tegar ini senang lantaran para sahabatnya bersedia memberikan penampilan terbaiknya di konsernya itu. Alhasil selama konser, Rosa menjadi ratu lantaran dikelilingi oleh para sahabatnya yang tampan-tampan. Berkat konsernya ini, penyanyi asal Sumedang, Jawa Barat itu juga akhirnya memiliki pengalaman baru yakni berduet dengan Ariel Noah. Bagi Rosa, berduet di atas panggung dengan Ariel Noah menjadi pengalaman yang sangat berkesan. Pasalnya, selama ini Rosa tak pernah benar-benar berduet di atas panggung konser dengan vokalis Noah itu. Di konser itu juga wanita yang akrab disapa Ocha ini mendapatkan kejutan yang membuat tangisnya pecah. Ocha tidak bisa membendung air mata saat di tengah lagu sekali ini saja muncul suara mendiang Glenn Fredly yang ikut bernyanyi. Mantan istri Yoyo Padi ini memang sengaja membawakan lagu milik mendiang Glenn Fredly di konsernya. Hal itu lantaran Ocha ingin memberikan apresiasi tertingginya untuk mendiang sahabatnya itu. Berikut wawancara dengan Rosa. Akhir pandemi udah
dan mudah-mudahan habis ini banyak musisi lain juga bisa bikin konten. Aku tuh senang banget, temanku banyak, jadi begitu aku minta dibantuin, mereka dengan senang hati membantu gitu. Dan kebetulan teman-teman aku tuh kan keren-keren gitu, jadi begitu naik ke panggung mereka teriak-teriak. Makanya hari ini aku seneng banget jadi cewek yang dikerubutin apa cowok-cowok ganteng. Berkesan banget gak duet sama Ariel? Berkesan dong, karena belum pernah. Ini adalah kali pertama di konser. Biasanya kan dia nyanyi gitu ya, jadi temen juri, nyanyi juga cuma sebentar aja gitu. Cuman kali ini dia nyanyi di konser aku, Ariel nyanyi lagu Nada dari Cinta Duet, dan Tegar dia nyanyi sendiri. Terasa dia juga berkesan sih buat dia. Makna dari 25 tahun ini seperti apa dari TOC sendiri? Pastinya aku mau bilang terima kasih untuk semua pencipta lagu aku yang udah memberikan lagu aku hingga indah, untuk aransemen yang indah, buat semua yang udah menginspirasi aku juga mau ucapin terima kasih. Tapi yang paling pasti adalah pecinta musik Indonesia, pecinta musik yang udah mensupport aku selama 25 tahun. Teoca. Di antara semua lagu yang paling sulit ditaklukkan apa sih? Apa? Di antara semua lagu yang paling sulit ditaklukkan? Lagu pertama S1, karena aku belum pernah nyanyi lagu itu live, baru pertama kali. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.